Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang agung, nikmat yang luar biasa. Salah satunya adalah kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sebagian saudara kita, bahkan ada ustaz kami sebelum bulan Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang telah Allah berikan ini, bagaimana kita bisa memaknainya, bisa menjalankannya dengan lebih baik dan yang lebih baik lagi. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ada suatu kisah menarik, seorang perempuan dari negara Inggris yang sedang berkunjung ke Gaza, negara Palestina. Wanita ini adalah seorang wartawan, kemudian berkunjung ke salah satu rumah di perkampungan. Kemudian akhirnya disambut oleh seorang perempuan, ibu-ibu. Assalamualaikum, silakan masuk, dengan ceritakan dengan senyum yang ramah. Kemudian masuk. Yang perempuan tadi yang dari Inggris ini, sebut saja namanya Lauren, ya. Ini memperhatikan rumahnya sangat sederhana sekali, hanya terdapat tikar untuk sholat dan untuk makan. Kemudian dijamu, disuguhi dengan roti yang sederhana dengan beberapa bumbu. Pertama perempuan ini menolak, ya, karena kasihan kepada ibunya yang keadaannya tidak mampu, tapi masih memberikan suguhan. Tapi tetap dipaksa oleh ibunya untuk menikmati hidangan tersebut. Akhirnya perempuan tadi pun ikut mengajak, mari kita makan bersama, Bu. Tapi ibunya menolak dan menjawab, saya sedang puasa. Perempuan ini kesel, jengkel, ya. Bahkan menggerutu, marah dengan Islam. Kenapa Islam ini mewajibkan sholat, mewajibkan puasa 30 hari penuh kepada umatnya. Begitu juga marah dengan Al-Quran, kenapa mewajibkan ibu ini yang miskin tapi masih tetap disuruh untuk melaksanakan puasa. Kemudian dengan jengkelnya, ya, bertanya perempuan tadi kepada ibunya, ibu kenapa masih puasa padahal ibu adalah orang yang tidak mampu, orang kesusahan. Ibunya tadi, ya, menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Sungguhnya saya melaksanakan puasa ini pertama sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikut merasakan kesusahan orang-orang miskin di antara kami. Dalam artian tidak hanya melaksanakan puasa sebagai kewajiban, tapi lebih memaknai lebih daripada itu. Akhirnya perempuan tadi yang benci dengan Islam, yang benci dengan Al-Quran, tersadar mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Islam seperti ini, maka aku akan menjadi seorang muslim, akhirnya menjadi mu'allaf. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu contoh, ya, bagaimana ibu tadi bisa memaknai puasa itu lebih dari sekedar kewajiban. Maka di bulan suci Ramadan ini Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, ya, ada dua amalan yang sepatutnya kita lakukan lebih semangat lagi di bulan suci Ramadan ini, yaitu tilawatul Quran, membaca Al-Quran, dan bersedekah. Imam Az-Zuhri, ya, idza dakhala Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, beliau mengatakan innama huwa tilawatul Qur'ani wa it'amut ta'am. Di bulan Ramadan itu, ya, sepantasnya diisi dengan membaca Al-Quran dan memberi makan.
atau bersedekah. Dan Rasulullah SAW adalah orang, sosok manusia yang paling dermawan di antara kita semua, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan suci Ramadan. Bahkan beliau tadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril, padahal beliau adalah orang yang paling paham, orang yang paling hafal Al-Quran. Maka sepatutnya bagi kita mencontoh beliau semampu kita dengan berusaha. Jika di sebelum bulan Ramadan jarang sekali baca Al-Quran, maka kita tingkatkan di bulan suci Ramadan ini lebih banyak membaca Al-Quran. Bahkan Ustadz kami di Solo itu, salah satu perintis pondok, beliau itu dengan semangat mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang gila. Mungkin kalau di sini seperti di FSJ Patung, beliau dengan sabar mengajar Al-Quran kepada orang gila. Padahal orang gila itu kan tidak normal, ada yang pikirannya kosong, tingkah lakunya aneh dan lain sebagainya. Tapi beliau dengan sabar mengajarkan Al-Quran dan alhamdulillah memberikan dampak positif. Lebih baik, keadaannya lebih baik. Ada perubahan karena Al-Quran adalah syifa sebagai obat penyembuh, bahkan rahmat sebagai kasih sayang kepada umat Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, itu tadi dua amalan penting yang mari kita tingkatkan di bulan suci Ramadan ini sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, tidak hanya sekedar menahan daripada lapar dan haus dan pembatalan-pembatalan lainnya, sehingga mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.